Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmat di dunia Kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Kita kan berpuasa, menahan lapar dahaga, salat tarawih, sahur berbuka, dan kau pun tiba Ramadan penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di wa ala alihi wa ashabih. Sahabat religi Kementerian Agama Kota Kediri, alhamdulillah kita sudah menjalani puasa Ramadan beberapa hari. Semoga kita bisa istiqomah beribadah sampai purna nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat religi yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Al-ayah. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semuanya dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaan atau yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Al-Hujurat ayat 13. Sahabat religi yang budiman, dari ayat di atas kita bisa menyimpulkan 3 poin utama. Yang pertama adalah kesatuan kemanusiaan. Sekalipun kita diciptakan Allah dari laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, akan tetapi kita diciptakan Allah dari zat dan asal usul yang sama. Yang kedua, sahabat religi, yakni adalah tujuan keberagaman atau lita'arafu. Allah menyuruh kita agar saling mengenal. Esensinya adalah ketika kita saling mengenal, kita bisa saling pengertian. Yang terakhir adalah ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan dari nasab, bukan dari pangkat, bukan dari kekayaan. Sahabat religi yang budiman, maka jika melihat kenyataan bahwa kita diciptakan oleh Allah berbeda-beda, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Dayak dan sebagainya, antara satu dan yang lainnya pasti isi otaknya juga berbeda. Berbeda latar belakang, berbeda referensi apa yang didapatkan kita ketika belajar. Maka jika ada selisih pendapat, ada perbedaan pendapat, itu adalah sebuah kewajaran atau sunatullah. Maka tak perlu lagi kita berdebat terlalu panjang, membesar-besarkan perbedaan itu, karena perbedaan adalah sunatullah. Sahabat religi yang budiman, maka seharusnya kita bisa saling memahami satu sama lainnya, bahwa setiap orang pasti memiliki konteks yang berbeda atas sebuah hal, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Maka dari itu, salinglah pengertian, atau bahasa lainnya lita'arofu tadi. Misal, kemarin ada yang berbeda pilihan presiden. Ada yang menganggap presiden A lebih bagus daripada presiden lainnya. Sudah kita sudahi. Ketika ada seorang pemenang, presiden yang menang, sudah semuanya kembali lagi bersahabat dan berteman. Kemudian mungkin satu
Orang dengan orang yang lainnya berbeda memahami regulasi atau peraturan. Itu juga sebuah sunatullah. Karena setiap orang memiliki konteks yang berbeda. Kembali lagi, li ta'arofu, harus saling memahami, saling pengertian. Sahabat religi Kemenak Kota Kediri, senada dengan puasa Ramadan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Maka lazimnya orang yang puasanya baik, maka pastilah ia akan lebih bisa menjaga hawa nafsunya, karena mereka akan bertakwa. Puncak dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Mereka adalah bertakwa. Ketika kita bertakwa, menyakiti hati orang lain dengan kata-kata yang buruk, itu kita tidak akan mentolo, pemirsa. Kita tidak akan tega menyakiti hati orang lain. Karena apa? Karena kita bertakwa tadi bisa mengantarkan kepada apa yang diutarakan oleh Allah sebelumnya, li ta'arofu, saling mengetahui, saling mengenal, saling pengertian. Ketakwaan mengantarkan kita kepada titik itu, dan ketakwaan bisa diraih dengan berpuasa salah satunya. Sahabat religi Kementerian Agama Kota Kediri, dalam dalil yang lain, dalam ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pemirsa, sahabat religi yang budiman, ini berarti bahwa ketakwaan itu sangatlah luar biasa, dampak sosial dan spiritualnya. Orang yang bertakwa tidak akan resah apabila tabungannya sedikit, akhir bulan tidak punya uang, karena dia yakin bahwa Allah Maha Kaya, Allah Maha memberikan semuanya. Kesimpulannya pada tausiah kali ini, sahabat religi Kemenak Kota Kediri, dengan takwa kita bisa lebih peka terhadap realita di masyarakat. Ketakwaan akan mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah, serta orang yang bertakwa akan mendapatkan jalan keluar atas segala permasalahan hidupnya. Dan itu adalah sebuah kepastian, sahabat religi sekalian. Dan salah satu kunci utama untuk meraih ketakwaan adalah dengan berpuasa. Mari kita semuanya menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Mungkin karena selama puasa kita ada teman kemudian tidak sengaja ghibah, tidak sengaja ngerasani, tidak sengaja maido teman. Nah, itu kita agak kurangi dan hindari. Semoga puasa kita bisa maksimal dan meraih ketakwaan tadi. Sahabat religi Kemenak Kota Kediri, semoga Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan titik balik bagi kita semuanya atas segala alfa dan kesalahan kita. Semoga itu semuanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik lagi. Sahabat religi, demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.